sempat singgung tentang PCMI dan apa tadi Kak? Aikuna. Aikuna. Jadi penasaran nih, apa itu PCMI dan Aikuna Kak? Ada namanya program PPAN ya Kak? Kira-kira program apa sih itu Kak? Kira-kira apa sih Kak syarat dari PPAN sendiri? Seleksi tertulis written test itu bakalan ada pengetahuan umum tentang PCMI, tentang programnya, tentang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiyazon, kembali lagi bareng saya Nurisma Liza kali ini dalam podcast di studio kita Tarbiyatok. Tarbiyatok, tempat bercerita untuk Uinsuska. Kak, itu slogan kita loh Kak. Okay. Boleh dong kita slogan bareng-bareng Kak? Tarbiyatok, tempat bercerita untuk Uinsuska. Boleh diulang sekali. Oke. Tempat bercerita untuk tempat bercerita untuk Uinsuska. Oke. Tarbiyatok, tempat bercerita untuk Uinsuska. Kayaknya kakaknya nervous ya Kak. Nah, Tarbiyazon, kali ini sudah ada seorang narasumber cantik ya di samping saya. Kakaknya Masya Allah cantik banget ya Tarbiyazon. Pipinya merah merona nih. Nah, di siang hari ini kita akan podcast nih tentang sesuatu hal yang menarik. Tapi sebelum itu kita mau ucapin terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan karena telah bantu mensupport podcast kita. Dan ada juga dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan dulu ya Kak. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya kepada Tarbiyazon. Halo semuanya, nama aku Najma Hayati Putri. Teman-teman biasanya manggil aku Najma atau biasanya kalau teman dekat manggil aku Nai. Aku lulusan baru saja lulus dari UIT Teknik Perminyakan. Sekarang kesibukan aku ngajar, terus sekalian ngurus beberapa organisasi kayak PCMI. Terus aku ada juga ngurus jadi wakil presiden di Aikuna. Itu kepanjangannya Alumni of Indonesia Youth Korean Youth Exchange Program. Jadi nanti kita bicara lebih lanjut apa itu Aikuna dan PCMI. Kayaknya menarik banget nih ya dari perkenalan Kak Nay ya tadi ya Kak. Iya. Kita panggilnya Kak Nay aja boleh kan Kak? Boleh. Karena tadi Kak Nay sempat singgung tentang PCMI dan apa tadi Kak? Aikuna. Jadi penasaran nih, apa itu PCMI dan Aikuna Kak? Jadi PCMI itu kepanjangannya Purnacaraka Muda Indonesia. Kalau Aikuna itu Alumni Indonesia Korean Youth Exchange Program. Jadi ada nama. Jadi di setiap tahun biasanya kita itu selalu ngirimin calon delegasi ke Kemenpora yang bakal diseleksi lagi secara nasional beberapa orang. Tahun ini bakalan dikirim 5 nama. Di Kemenpora bakalan diseleksi lagi nih 5 orang itu untuk mendapatkan 1 orang. Jadi tiap provinsi dapat 1 orang untuk 1 negara. Nah, aku itu kebetulan 2019 menjadi delegasi PPI Kor, Pertukaran Pemuda Indonesia Korea. Terus setelah aku selesai dari PPAN itu, program pertukaran antar negara, aku masuk ke organisasi yang namanya PCMI. Dan aku masuk organisasi namanya Aikuna. Jadi semua alumni PPI Kor itu dapat 2 organisasi otomatis, PCMI dari provinsinya dan Aikuna itu yang se-Indonesia. Jadi se-Indonesia masuk ke organisasi Aikuna tadi. Nah, kebetulan aku baru saja menjabat jadi wakil presiden di sana. Wow. Keren banget ya. Suatu organisasi besar berarti ya Kak, seluruh Indonesia. Dan kakak yang samping kita adalah wakil presiden ya Kak. Wow, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Tarbiyazon. Keren banget sih ya Kaknya. Nah, kalau tadi saya ada dengar ada namanya program PPAN ya Kak. Kira-kira program apa sih itu Kak? Program PPAN itu program pertukaran antar negara itu ada di beberapa negara. Sebenarnya itu banyak banget negaranya. Ada Korea, ada Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, ada Kanada, ada India, seingat aku itu ya. Oh, ada Cina juga.
Tapi untuk tahun ini emang cuma 3 negara yang ada. Ada Singapura, ada Australia, ada Jepang. Tapi Singapura, Australia, Jepang. Hmm. Tapi kebetulan jadi itu kan dikuotain tuh tiap provinsi tuh pasti dapat, nggak mungkin dapat semuanya. Jadi antara dapat 1 atau 2, dan kebetulan Riau tahun ini itu dapatnya ke Jepang kuotanya. Gitu. Keren banget ya. Dari gambaran awalnya udah bikin kita menggebu-gebu nih, pengen lebih tahu lebih dalam nih tentang program PPAN ini. Kalau tadi kita udah bahas secara umum ya Kak tentang PPAN. Nah, sebagai salah satu alumni nih dari program ini, kira-kira apa sih Kak syarat dari PPAN sendiri? Oke, kalau syaratnya yang paling umum nomor 1 itu ber-KTP Riau. Pastinya kita kan targetnya pemuda-pemudi Riau. Yang kedua, tapi jangan berkecil hati dulu kalau misalnya bukan ber-KTP Riau. Kalau misalnya udah tinggal di sini, domisilinya di sini, silakan daftar saja, tapi pakai kan dicantumin tuh KTP-nya, terus ditambah surat dari RT kalau kamu itu berdomisili di Riau. Jadi kita tahu kalau kamu tuh emang netap di Riau. Nah, yang kedua itu belum nikah. Jadi kalau misalnya ada kepikiran mau nikah, tunggu dulu ya. Bilang dulu sama calonnya, ntar dulu ya aku mau ikut PPAN dulu. Nah, yang ketiga itu normasi kayak punya BPJS dan segala macam. Terus ada tes TOEFL juga, TOEFL, IELTS atau sertifikat bahasa Inggris lainnya, apa aja bisa dimasukin. Tapi kalau teman-teman nggak punya, itu nggak usah diupload dulu juga nggak apa-apa. Gitu. Itu syarat secara umumnya. Secara umum. Kak. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak alur seleksi dari program ini sendiri? Ntar itu ada seleksi tertulis, written test. Itu bakalan ada pengetahuan umum tentang PCMI, tentang programnya, tentang Indonesia. Jadi pengetahuan umum. Terus ntar juga bakal ada speech, latihan impromptu speech. Jadi ntar itu ada moshi. Jadi kayak Miss Universe gitu. Kayak kita pilih angka, terus keluar topiknya kita omongin deh gitu. Jadi impromptu aja speech-nya dalam bahasa Inggris. Terus bakalan ada tes. Wait, Kak, dalam bahasa Inggris? Yes. Oke. Dalam bahasa Inggris. Terus ntar bakalan ada tes bakat minat juga. Kalau aku waktu itu personal, aku karena dari kecil suka nari, jadi aku nari. Tapi bebas, ada yang baca puisi, ada yang drama, ada yang monolog, apapun itu bebas. Oke. Tadi menyinggung tentang speech ya Kak. Kalau dari pengalaman Kakak sendiri, kemarin speech-nya tentang apa sih Kak? Sebenarnya speech itu tentang hal-hal viral yang terjadi. Jadi sebenarnya kamu tuh dites seberapa sensitifnya kamu dengan topik viral yang terjadi nih. Kalau yang viral sekarang apa ya? Velocity? Wah. Mungkin bisa jadi pertanyaan tentang TikTok, mungkin bisa jadi atau banyak lah hal-hal yang kita itu pengen tahu kamu itu seberapa peka sama keadaan sekarang dan seberapa update gitu. Jadi bukan tentang, mungkin teman-teman banyak yang keliru kayak, duh aku nggak bagus nih bahasa Inggrisnya nih gitu. Tapi bukan berarti kamu tuh harus bisa bahasa Inggris yang lancar kayak air, yang kayak dia bahasa Inggrisnya bagus pasti dia kepilih nih. Aku punya perasaan yang sama. Tapi kalau kayak gitu kamu terus-terusan mikirin orang lain tuh kamu nggak fokus jadi kan diri kamu sendiri kan. Jadi yang paling penting itu kamu bisa menyampaikan dengan baik, tidak perlu lancar, dengan baik apa yang menurut kamu penting dari topik itu. Itu doain. Gitu aja. Nggak masalah. Bukan gitu masalah aja. besar. Sangat meyakinkan ya ternyata. Nah, itu sangat-sangat menjadi tips bagi kita nih yang nonton podcast ini. Salah satu pengalaman dari Kakak ya yang udah lulus nih, yang terbukti expert di PPMI ini. Sorry, PCMI. Nah, apa sih Kak tantangan terbesar ketika Kakak mengikuti seleksinya? Menarik sih. Aku belum pernah ya ditanya ini. Seleksinya itu
aku tantangan terbesar, sebenarnya aku nggak punya tantangan sih. Wow, keren. Karena aku itu daftar atas paksaan temen aku. Jadi aku waktu itu H-1 aku baru tahu ada program ini buka. Terus temen aku langsung kayak, ayo kita daftar gitu. Aku kayak, ya udah deh daftar aja gitu. Terus tujuan aku emang cuma buat ketemu teman baru aja. Jadi aku ngerasa kayak, duh kayaknya aku butuh kenalan orang baru. Dia aku gak mau lingkungan aku ya situ-situ aja terus. Jadi aku butuh kayak step out dari comfort zone aku. Ya udah aku daftar. Terus pas kenalan sama teman-teman baru di sana aku juga ngerasa kayak, wow, mereka hebat-hebat semua gitu. Terus jadinya temen aku kan sekarang hebat-hebat juga ya. Aku punya circle yang baru, lingkungan yang baru, yang menurut aku suportif dan baik dan hebat-hebat juga. Jadi ketika aku ngelakuin seleksi, dulu itu ada juga karantina, ada seleksi dan karantina, itu aku nggak ngerasa punya beban. Yang aku rasain, ya udah deh, aku ngelakuin ini juga niat aku kalau misalnya dapet itu rezeki aja. Tapi kan niat aku emang aku pengen mencoba sesuatu yang baru. Gagal juga nggak masalah waktu itu. Oke. Berarti berawal dari paksaan teman. Paksaan teman. Dan temannya lolos gak, Kak? Enggak lolos sayangnya. Tapi Kak beruntung banget ya, Kak. Untung dipaksa ya, Kak. Untung dipaksa. Dan dia sangat-sangat suportif juga. Wow. Nah, tadi saya ada dengar juga nih, Kak. Kakak katanya tadi ada karantina. Nah, proses karantina itu bagaimana tuh, Kak? Karantina itu jadi seleksinya kurang lebih selama, kalau di aku tahun 2019, jadi tapi tiap tahun itu kemungkinan berbeda ya teman-teman. Ini kita bicara tentang experience aku ya. Jadi kurang lebih hampir seminggu itu seleksi, terus karantina itu sekitar 3 hari 2 malam. Kalau karantina itu sebenarnya nggak banyak yang nggak sepadet kayak seleksi. Kalau seleksi itu kan banyak kayak ada tes minat bakat, written test, psikologi tes, banyak banget tes-tesnya. Tapi kalau karantina itu lebih ke pengenalan bonding sama satu sama lain aja. Terus karantina itu para juri-jurinya juga pengen kenal kita lebih baik. Terus sama kebanyakan itu presentasi. Berarti public speaking ya, Kak? Public speaking. Utama kita. Nah, sebagai alumni PPAN nih, Kak, apa sih pengalaman yang paling berkesan ketika Kakak berada di Korea? Aku sebenarnya tuh pengen balik lagi ya. Karena kangen banget sama Korea. Tapi mostly yang paling berkesan itu aku punya teman-teman Korea. Dan sampai sekarang masih keep in touch. Beberapa itu ngehubungin aku juga kalau dia datang ke Indonesia kan, ayo kita liburan bareng kemana gitu. Itu selalu pada ngabarin. Jadi kan aku punya teman opa-opa dan onion di sana kan. Terus satu hal yang menurut aku yang berbeda itu PPAN itu kamu bisa ketemu waktu itu ada Kemenpora itu berkolaborasinya sama MOGEF namanya, Ministry of Gender Equality and Family di Korea. Aku bisa ketemu sama ininya menterinya. Which kalau misalnya aku nih liburan ke Korea, aku kan nggak bisa ketemu sama menteri, aku nggak bisa ketemu sama orang-orang hebat kan. Tapi di sana aku bisa ketemu sama menteri MOGEF, aku bisa ketemu sama anak-anak muda di sana yang bekerjanya di PBB, aku bisa ketemu petinggi-petinggi PBB di ASEAN Korea, dan itu menurut aku sesuatu yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Dan itu menurut aku salah satu senjata utama sih dari PPAN itu. Wow, keren banget pengalaman Kakak ya. Nah, ketika Kakak ada di Korea nih, Kak, setelah balik dari Korea, gimana sih kehidupan Kakak setelah mendapatkan program ini, PPAN ini ya? Gimana life after-nya nih, Kak, setelah ikut program ini? Wah, aku bisa bilang sih, dan ini tuh kayaknya bukan cuma aku ya yang ngomong. Semua orang itu pada banyak yang bilang PPAN itu adalah salah satu life changer-nya mereka. Karena setelah kamu selesai dari ini, kamu tuh kayak punya ambisi lain gitu. Apa nih yang bisa aku lakuin lebih dari PPAN nih? Pasti kita jadinya kayak ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu, yang ngebuat banyak lagi koneksinya. Jadi kayak satu pintu kebuka, pintu lainnya tuh lebih banyak lagi ntar. Itu sih yang menurut aku yang life changing banget.
dari PPLN. Jadi program ini sebagai batu loncatan ya. Iya, tapi terlalu jauh baju loncatannya tuh bener-bener kayak tinggi. Nah Kak, ketika Kakak ikut program ini apakah Kakak masih kuliah atau sudah lulus? Masih kuliah, waktu itu masih awal banget semester. Jadi aku pergi itu sekitar umur 18 tahun. Oh. Kalau Korea itu umur 18 sampai 23 tahun. Nah, kebetulan tahun ini kan bukannya yang Jepang nih, program Jepang. Kalau program Jepang itu dari 20 sampai 30 tahun. Nah, untuk kuliah sendiri bagaimana tuh, Kak? Untuk kuliah sendiri kebetulan aku perginya setelah UAS. Jadi UAS selesai, sorenya aku emang langsung pergi. Wow. Kebetulan banget. Cuman setahu aku bisa diurus kalau misalnya ada yang mepet gitu, bisa diurus jadwalnya. Gitu. Untuk lamanya berapa lama nih, Kak? Programnya total 1 bulan. Di bulan apa itu? Di bulan sebenarnya belum ada kepastian dari Kemenpora kapannya. Cuman ini sepertinya bakalan tahun depan awal. Jadi kayak Januari sampai Februari. Awal tahun berarti. Nah, satu hal yang penting, apakah ini berbayar atau fully funded, Kak? Fully funded. Dari pertama kali kamu daftar sampai kamu kepilih itu nggak bakal ngeluarin biaya apapun. Udahlah jalan-jalan, dapat teman baru, fully funded lagi. Betul. Dapat uang jajan lagi. Iya, Kak, dapat uang jajan juga. Dari Kemenpora. Keren-keren. Nah, sebagai alumni dari Korea nih, Kak, boleh dong kita dengar Kakak ngomong bahasa Korea yang Kakak dapat selama di sana? Apa ya? Aku nggak terlalu bisa bahasa Korea sebenarnya. Karena pas aku datang ke sana tuh aku nggak into K-pop dan sayang banget ya. Jadi pas pulang aku baru into K-pop. Sayang banget waktu itu sebenarnya. Cuman aku dari dulu bisa baca Hangul sama ya paling kalau perkenalan kan annyeonghaseyo, 저는 najma입니다. Boleh dong Kak kita dengar? Lagi dong Kak. Cuma doang aku cuma bisa kayak 저는 najma입니다. 반갑습니다. Keren banget sih Kakak. Nah, terakhir nih Kak. Apa sih tips penting bagi calon pendaftar dari program ini? Kalau untuk sekarang karena masih seleksinya administrasi, paling penting itu attention to details. Banyak banget pelamar yang menurut aku tuh tidak attention to details, masih banyak yang kosong-kosong jawabannya dan jawabannya masih yang kayak ya udahlah seadanya. Jadi tolong di prepare karena itu bakal ngefek ke nilai-nilai setelahnya juga. Jadi kalau misalnya kamu di administrasinya udah oke, kan maksudnya yang lain jadi lebih enak tuh. Jadi lebih lancar. Terus setelah itu kan bakal ada seleksi. Nah, itu yang penting tunjukkan the best version of yourself aja. Kamu nggak harus memaksakan aku harus ini, enggak. Kamu jadi diri sendiri, harus jujur sama diri sendiri, tapi carilah diri sendiri yang paling baik versinya. Tuh. Nah, adakah closing statement dari Kakak nih? Mungkin masih banyak kali ya teman-teman yang ragu buat daftar. Kalau aku itu dulu banyak juga ragunya, aku juga mikir kayak gini aku nggak bakal bisa lah gitu. Overthinking banget aku. Tapi menurut aku lebih baik aku coba dan gagal daripada aku nggak tahu sama sekali hasilnya gimana. Oke, itu poinnya ya, Tarbiazon. Coba dulu ya, walaupun gagal tuh urusan belakangan ya. Belakangan itu. Nah itu dia podcast kita di siang hari ini bersama Kak Nay. Terima kasih banyak Kak Nay. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang Isma. Kita yang lebih terima kasih ya Tarbiazon. Karena dari Kak Nay kita dapat pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita nih. Nah jangan lupa main-main terus ya Kak kesini ke podcast kita. Nanti kita sharing-sharing lagi nih Kak seputar PCMI. Oke. Nah, terima kasih juga kita ucapkan kepada BPJS Ketenagakerjaan juga BSI yang telah mensupport kita podcast Tarbiatalk. Kita sebelum closing slogan lagi ya, Kak. Oh, sorry, aku lupa tadi. Ya. Tarbiatalk, tempat bercerita untuk Uin Suska. Oke. Tarbiatalk, tempat bercerita untuk Uin Suska. Saya Nurisma Liza pamit undur diri. Dan Kakak, saya Najma Haita Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.